Halo para kaum rebahan, kalian ditemani oleh Om Yan di sini dan ini adalah alur film Lone Survivor. Lone Survivor merupakan sebuah film drama perang yang berkisah tentang 4 tim anggota tim Navy SEAL yang memiliki misi menangkap serta membunuh pemimpin terkenal Taliban yaitu Ahmad Shah pada akhir Juni 2005. Film Lone Survivor ini disutradari oleh Peter Berg dan diproduseri juga oleh Peter Berg bersama Sarah Aubrey dan kawan-kawan. Sementara naskah film ini ditulis oleh Peter Berg berdasarkan buku yaitu Lone Survivor karya Marcus Luttrell dan Patrick Robinson. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, kemudian Taylor Kitsch, Emil Hirsch, Ben Foster, dan Eric Bana. Film berdurasi 120 menit ini ditayangkan secara perdana di Festival Lembaga Film Amerika pada 12 November 2013 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember 2013 secara terbatas, serta 10 Januari 2014 secara luas. Di awal film, kita ditampilkan para pasukan Navy SEAL ini sedang melakukan latihan keras untuk menghadapi dan menjalani misi mereka. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita 4 orang anggota Navy SEAL yaitu Michael Morphy, Marcus Luttrell, Matthew Exelson, dan Danny Deitz berangkat dari pangkalan udara Bagram ke sebuah desa yang dikelilingi oleh perbukitan yang diidentifikasi sebagai tempat keberadaan Ahmad Shah, sang kepala teroris. Sebenarnya mereka sudah berada di titik penalti untuk menembak Ahmad Shah yang bercirikan fisik tidak mempunyai sebelah telinga. Namun hubungan komunikasi terganggu sehingga konfirmasi perintah tidak bisa didapatkan. Sinyal terganggu dengan kondisi lokasi yang berbukit-bukit. Saat sedang menunggu sinyal radio kembali berfungsi, tiba-tiba datang 3 orang pengembala kambing. Dan tim Navy SEAL menangkap para pengembala. Disangkanya mereka adalah mata-mata teroris. Tim Navy SEAL ini sangat bingung apakah ketiga pengembala itu harus dibunuh. Jika mereka membunuh pengembala, itu artinya mereka melanggar kode etik dalam perang. Namun jika tim membiarkan para pengembala pergi, maka resikonya sangat besar, bisa jadi keberadaan mereka menjadi bocor. Misi mereka bisa gagal jika pengembala memberitahukan keberadaan tentara Amerika Serikat di desa tersebut. Dugaan mereka ternyata benar. Para pengembala kambing yang dilepaskannya itu melapor kepada pasukan Taliban yang kemudian menyerang balik pasukan Amerika Serikat. Kemudian serangan ini tidak bisa diprediksi dan bertubi-tubi, apalagi dalam kondisi komunikasi dengan pusat yang terputus. Anggota Navy SEAL mendapatkan serangan yang sangat brutal dan tim mereka satu persatu pun tewas. Di tengah keadaan yang sangat genting, si Bang Morphy berusaha untuk sekuat tenaga supaya bisa mendaki ujung tebing dengan tujuan bisa menghubungi pusat komando. Dan ternyata komunikasinya berhasil nyambung walaupun Bang Morphy dalam keadaan sekarat. Dan di saat tenaga terakhir saat Bang Morphy berdiri, datanglah Mang Asim dengan senapan AK-47-nya menembak punggung Bang Morphy dan setelah itu Bang Morphy pun dinyatakan meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak lama kemudian, markas besar mengirim bantuan serangan udara dan melacak keadaan mereka. Tapi sayangnya, 2 helikopter jenis Black Hawk mereka tidak boleh terbang dengan alasan 2 helikopter itu hanya boleh terbang kalau didampingi oleh pesawat Apache. Ya, akhirnya marahlah si komandan, tetapi dengan jiwa nekatnya pasukan bantuan itu tetap saja pergi. Di sisi lain, pasukan operasi senyap ini sisa 2 orang, yaitu Mark dan Marcus. Dan pasukan teroris mulai menyisir tempat itu dan mencari sisa-sisa pasukan Amerika Serikat yang masih hidup. Mark dan Marcus berusaha bersembunyi dari mereka, sedangkan pasukan bantuan sudah hampir tiba. Dan Mark mendengar suara helikopter dan memanggil Marcus. Si Marcus tersenyum dong, dan helikopter itu sampai dan terbang di atas mereka. Setelah helikopter sampai di tujuan, satu heli berusaha untuk mendarat dan mengangkut tim mereka yang ada di bawah. Kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Harapan mereka berkumpul dengan tim dan keluarga bisa tercapai. Tapi anjritnya,
Malah si teroris merusak suasana ini. Ya iyalah, kalau mereka selamat berarti kan udah selesai filmnya. Tiba-tiba dari bawah melesatlah roket dengan kecepatan tinggi. Roket jenis RPG mengarah ke helikopter mereka. Tanpa pikir panjang, meneroboslah roket itu menghantam helikopter Black Hawk dan satu helikopter hancur. Bam. Ini sih mungkin kualat ya. Tadi kan temannya bilang sebelum helikopter bantuan pergi harus didampingi oleh pendamping Apache yang teknologinya sudah lebih canggih. Untuk diketahui kalau Apache itu salah satu andalan helikopter Amerika guys. Sampai saat ini bahkan dicatat Apache sudah banyak menyelesaikan misi-misi berbahaya. Oke, kita kembali lagi. Setelah satu Black Hawk hancur, kini para teroris juga menyerang helikopter yang satunya. Kru di helikopter itu melaporkan dan tak berani untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Dan mau tidak mau, pasukan bantuan itu harus meninggalkan kedua tim mereka. Mereka pun kecewa dan marah. Tak lama setelah itu, Mark ketahuan sama salah seorang teroris dan Mark masih berhasil menembak mereka. Tapi tak lama, Mark juga tertembak. Gerombolan teroris itu mendekati Mark yang sedang sekarat dan Mark masih berusaha melawan hingga pelurunya habis. Dan udahlah, pasrah aja. Di sini sudah bisa ditebak ya bagaimana nasib Mark selanjutnya. Di sisi lain, rombongan helikopter Apache sedang menuju titik lokasi dan sisa Marcus di sana. Setelah Apache sampai di lokasi, mereka mencari sisa keberadaan pasukan dengan teknologi inframerah. Karena tidak menemukan keadaan Murphy dan bahan bakar yang menipis, ya balik lagi mereka ke markas. Murphy di PHP-in untuk kedua kalinya. Murphy bersembunyi di bawah batu sampai keadaan benar-benar aman. Besok paginya, Murphy meninggalkan tempat itu dan menemukan sungai kecil. Di situ ia minum, tapi ia dikagetkan oleh penduduk di sana yang dia kira adalah teroris. Hampir saja granat itu dicabutnya. Ternyata dia bertemu dengan orang baik dan ternyata mereka adalah kelompok yang anti-teroris. Kampung mereka juga sering diganggu oleh si teroris. Penduduk itu pun membawa Murphy dan menolongnya. Murphy disembunyikan di salah satu rumah penduduk. Di sana dia dirawat dengan baik. Dia bahkan punya teman kecil dan mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Di hari selanjutnya, teroris itu datang lagi ke kampung dan mencari keberadaan salah seorang tentara Amerika yang masih ada di sana. Satu persatu rumah digeledah dan Murphy ditemukan. Dan dia hampir mau dieksekusi guys, mau disembelih gitu. Tapi penduduk di sana tidak tinggal diam dong, mereka mengangkat senjata. Karena mungkin kalah jumlah akhirnya teroris itu pergi. Tapi keesokan harinya si anjrit ini datang lagi dengan membawa pasukan lebih besar lagi. Dan baku hantam pun terjadi. Karena penduduk di sana kurang dalam segi persenjataan dan pengalaman, satu persatu dari penduduk desa itu meninggal dan hanya tersisa sedikit. Tapi ternyata untungnya di tengah baku hantam yang gak imbang itu, markas mengetahui posisi Murphy dan mengirim pasukan udara. Tak lama setelah itu bantuan udara membombardir para teroris itu dan mereka berhamburan. Dan dari ending film ini akhirnya si Murphy berhasil diselamatkan. Betul-betul ending yang seru. Di akhir film ini ditampilkan para veteran yang ikut dalam misi itu yang diiringi oleh musik kepahlawanan. Perlu diingat ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata. Jadi ceritanya tuh betul-betul terjadi pada tahun 2005 kalau nggak salah ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Sampai jumpa dan wassalam.